Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ala ya sadaqal ladzi wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in miftakul jannah amin wal hadis. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, para pengurus takmir masjid. Apa namanya ini? Apa? Al-Mukhlisin. Apa? Al-Mukhlisin ya. Kebanyakan ngaji di pesantren sama masjid, jadi enggak banyak yang hafal. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang-orang ikhlas. Saya baca dalam hadis di dalam kitab Najubid Halumidin enggak salah. Jadi sahabat bertanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana ikhlas itu? Kata Rasulullah SAW, ikhlas itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Jadi ikhlas itu memang karunia Allah. Jadi karunia Allah yang terbesar di dalam diri kita, di samping iman Islam, mempunyai hati yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Menerima, ridho. Jadi bagaimana kalau kita ikhlas, kita ridho itu bagaimana? Saya bertanya sama guru saya, bagaimana ciri-ciri orang dapat ridho Allah itu? Ciri-ciri orang mendapat ridho Allah itu, orang ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah. Nah, ini kadang-kadang kita itu sulit. Karena itulah hadirin yang saya muliakan, kali ini saya udah niat tadi pas baca salat makom, aku ngaji kitab opo gitu. Kalau nggak pakai kitab tuh nggak enak, nanti ditanya, lu ngaji opo kalau di masjid Ahmad sini tuh? Saya ngaji kitab hikam. Kitab hikam itu kitab suatu kitab yang menjelaskan tentang gerakannya hati. Hati ini kalau kitab hikam itu diulas. Supaya hati bisa ikhlas, bisa sabar, bisa tawadhu, bisa takwa. Ini di dalam kitab hikam itu sangat diulas sekali. Makanya ulama mengatakan, Habib Zain bin Smith, beliau dalam makalahnya, apa tasawuf itu? Tasawuf itu adalah ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Ikhlas itu menyerahkan semuanya, menerima semuanya dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang ikhlas bukan berarti orang gak mau usaha, salah. Tetap usaha, tetap seperti aktivitas panjenengan semuanya tidak merubah, yang berubah hanya hatinya. Itu tasawuf. Hatinya yang berubah bagaimana? Hatinya ditempatkan dengan diridhoi, dengan hati kita ini kita usahakan untuk ridho atau menerima atau ikhlas dengan ketentuan-ketentuan Allah yang telah kita usahakan. Kita pagi sampai sore bekerja, tiap hari kita aktivitas bekerja. Nah, yang berhak mengatur rezeki kita berapa, larinya nanti kemana, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menerima ketentuan-ketentuan Allah, tapi dengan usaha yang kita lakukan. Makanya Allah ciptakan akal untuk manusia supaya berpikir. Karena itulah Bapak Ibu yang saya muliakan. Tetapi ngaji kitab hikam ini, maaf ya, tidak akan bisa jangan pahami kecuali satu. Apa yang disampaikan saya ngelakoni. Makanya saya bohong kalau orang ngaji kitab hikam, dia paham, dia nggak ngelakoni. Pasti bohong orang itu. Beda dengan fikih. Fikih beda. Kalau fikih itu gini. Contohnya gini. Sampean tahu zakatnya onta. Tahu, setelah itu nggak praktek, nggak apa-apa. Ya kan, karena nggak punya onta. Ibu-ibu zakatnya emas tahu, emas itu 80 gram ya. Itu keluaran zakat. Ibu-ibu tahu,
Tapi karena ibu-ibu hanya punya 79 gram, kurang 1 gram, nggak zakat, nggak apa-apa. Karena kurang. Atau nggak punya. Jadi kan tahu. Beda dengan tasawuf, dengan kitab hikam. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak nggak praktekkan, saya jamin insya Allah nggak akan paham. Bagaimana caranya mempraktekkan? Makanya sekarang ini, mulai bulan depan, kalau ngaji hari Minggu saya, tolong bawa tasbih. Ya, bawa tasbih. Kalau nggak bawa tasbih, angan sulit. Kenapa tasbih? Tasbih itu tidak wajib, tetapi memudahkan. Makanya kalau ulama mengatakan pakai tasbih itu sunnah, sebenarnya ini adalah karena memudahkan kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jangan dipakai, di bawah saja. Tasbih itu di bawah, itu sudah akan menjadi pengingat kita untuk ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tasbih ini juga bisa mengerem akhlak. Masa nggak tasbih mau nyuri itu kan ya? Masa bawa tasbih mau berbuat jahat, kan beda kan? Ada remnya di sini. Makanya ulama mengatakan sunnah itu benar. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah ya nggak sakar parmula. Saya mau bicara bid'ah. Nanti habis gara-gara pakai bid'ah nanti ya. Jadi bapak-bapak ibu yang saya muliakan, ini makanya saya sarankan bulan depan bawa tasbih. Kalau ada ibu-ibu yang nggak bisa beli, nanti saya belikan. Tapi harganya 500.000 tapi. Karena belinya di Sunan Muria, tasbihnya segini-segini tuh. Cetak. Saya ini bab yang pertama ya. Enak sekarang nggak usah bawa kitab saya itu. Aduh, hilang lagi. Mana tadi itu? Nah ini. Di dalam kitab hikam bab yang pertama, Syekh Ta'ilah dalam makalahnya, di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalannya adalah kurangnya roja. Ar-raja itu rasa harapan kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana ini. Jadi gini, ciri-ciri orang yang sombong. Kalau bahasa kasarnya, saya nggak mau. Bahasa ulama kan halus, ya. Ciri-ciri orang yang senantiasa bersandar kepada amalnya. Ini kalau bahasa kasarnya kan sombong. Amal saya banyak, sholat saya banyak, zikir saya banyak, sedekah saya banyak. Ini kan sombong sebenarnya. Tapi kalau ulama bahasanya beda. Ciri-ciri orang yang bersandar dengan amalnya, mengandalkan amalnya, maka orang ini kurang di dalam mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang di dalam harapannya kepada Allah. Kenapa? Merasa sudah banyak, merasa sudah baik. Lah, merasa itu ada di mana? Saya mau tanya. Ibu-ibu di mana? Di dalam hati kan? Nah, makanya ini saya katakan kitab hikmah itu adalah satu pelajaran, satu amalan untuk merubah, untuk membimbing, untuk memahami bagaimana hati ini, kemana hati ini. Sehingga kita tahu, oh ternyata saya ada sombongnya. Oh ternyata saya ada riaknya. Oh ternyata ada hasutnya. Inilah kita hikam. Makanya yang pertama kali, bab yang pertama sebenarnya Ta'ilah di dalam makalahnya diingatkan kita, ya, di antaranya tanda-tanda orang yang menyandarkan. Kalimat menyandarkan berarti merasa cukup, merasa puas dengan amal ibadahnya. Wah, amal ibadah saya banyak ini. Yaitu kurangnya harapan. Roja itu harapan dengan rahmatnya Allah. Ini sudah penyakit. Jadi gini, kalau orang sudah merasa baik, merasa pintar, merasa kaya, ya, maka orang ini biasanya tidak butuh, seakan-akan nggak butuh dengan yang lain. Seakan-akan tidak butuh dengan yang lain. Padahal jangankan dengan Gusti Allah, dengan manusia aja butuh tetap. Coba suruh bangun rumah, bisa sendiri. Coba bisa nggak dia pakai bikin baju sendiri. Semuanya tetap butuh manusia. Memang Allah ciptakan manusia itu saling membutuhkan, tetapi pada hakikinya manusia itu butuh kepada Allah. Makanya dokter pun nggak bisa menyembuhkan ketika dia sakit. Yang menyembuhkan Allah. Buktinya kadang-kadang dikasih obat apapun nggak sembuh. Orang kaya pun, orang kuat pun tidak bisa
berbuat apa-apa. Kalau Allah tidak mengizinkan, contohnya sekarang ini, tadi kita bahas sebentar, untuk supaya bapak-bapak nggak penasaran, kenapa anaknya Gubernur Jawa Barat belum ketemu sampai sekarang? Apakah kurang kaya? Tim di mana-mana sampai apa tuh? Saya nggak sengaja tuh. Paranormal, wadah ikut-ikutan itu. Untung saya nggak ikut-ikut jadi paranormal juga. Ini masalahnya. Jadi para yang saya muliakan, intinya manusia tetap lemah. Tidak bisa berbuat apapun apabila Allah tidak menghendaki. Disinilah para hadirin yang saya muliakan, saya benar-benar mengingatkan agar kita ini tidak menyandarkan amal. Jangankan harta benda. Amal kita itu wirid, dzikir, baca Quran, sholawat, macam semuanya. Jangan diandalkan. Siapa yang kita andalkan? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengajarkan kepada kita paling tidak 1 hari 5 kali, inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi para jamaah yang saya muliakan, ketika orang ini sudah mengandalkan hartanya, pangkatnya, amalnya, ibadahnya, maka tidak akan orang ini bisa mengenal Allah, memahami, mengerti sifat-sifat Allah yang maha kaya, yang maha mengatur, yang maha mulia. Sehingga dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Apa itu? Bahwa dia itu tetap lemah, ringkih. Tetap miskin, tetap bodoh. Jadi sifat-sifat Allah itu kembalikan dari sifat manusia. Kalau manusia miskin, Allah kaya. Kalau Allah kaya, manusia miskin. Kalau Allah pandai, manusia bodoh. Pertanyaannya, coba ada profesor ditanya, Pak Profesor, jenengan ini bodoh banget, kira-kira ya apa? Tuh, kira-kira ya apa? Ada seorang ibu-ibu yang cantik banget, ya, cantik pokoknya wis. Ditanya sama ibu-ibunya, Bu, sampean potongannya kok jelek banget, marah apa tidak? Coba kalau tua apa cantik kan enggak? Intinya disitulah perlu dipahami bahwa banyak manusia apabila dia tidak berilmu, dia tidak ngaji, dia tidak tahu, tidak mengenal dirinya. Kalau manusia itu tetap rendah, tetap tetap bodoh, tetap miskin. Coba ada orang kaya, Bapak ini kerja bertahun-tahun kok masih miskin saja. Marah enggak? Inilah para bapak ibu yang saya muliakan, perlu kita ngaji urusannya hati. Hati ini perlu. Lalu bagaimana supaya nggak sombong, supaya bersandar kepada Allah, supaya hati istiqomah, yaitu dalam keadaan merendah kepada Allah? Sebenarnya sudah ada amalannya. Apa itu? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Tenang. Kenapa tenang? Karena hati yang bertasbih kepada Allah itu selalu ingat pada Allah, ingat kekuasaannya, ingat keagungannya. Kalau orang nggak ingat suruh takut bagaimana? Allah mengingatkan di Al-Quran. Ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada. Diulang-ulang takwa itu. Ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Lalai sama siapa? Gusti Allah. Kalimat yang diulang-ulang yang pertama menunjukkan sulit untuk dilakukan. Sulit untuk dilakukan. Yang kedua, kalimat yang diulang-ulang di Al-Quran menunjukkan pentingnya, sangat penting. Sehingga Allah mengingatkan berulang-ulang agar tidak lupa. Ini marahnya sama yang saya muliakan. Makanya saya kembalikan, kenapa harus pakai tasbih? Kalau pakai tasbih, saya ngaji, ya, jenengan hatinya, telinganya terdengar, hatinya berzikir Allah. Enak kan? Sebab gini para bapak yang saya muliakan, yang ngaji, yang menyampaikan hatinya bertasbih, yang dengarkan tidak, nanti mental terus ini. Makanya tasawuf itu saya katakan tadi tidak akan bisa dipraktekkan, tidak akan bisa dipahami oleh seorang kalau dia tidak masuk ke dalamnya. Saya cerita, Nur, antum ngaji di mana? Saya ngaji di Masjid Al-Mukhlisin. Tiangnya berapa? Saya bisa 1, 2, bisa ngitung. Warnanya apa? Kuning, saya tahu. Tulisannya, Qurannya itu ayat-ayatnya ada warna hijau, dasarnya persis ada bunga-bunganya, tahu. Ya,
tingkatnya berapa, warna itu langit. Karena apa? Saya masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Ada orang, kamu ngaji di mana? Masjid Al-Mukhlisin. Bagaimana tiangnya berapa? Gak tahu. Warnanya kayak apa? Gak tahu. Pokoknya masjidnya besar. Ada kacanya, ada jendelanya yang umum. Karena apa? Dia tidak masuk ke dalamnya. Itu tasawuf bedanya. Itu namanya beda toriko. Ini bapak-bapak yang saya muliakan. Makanya kalau yang ngaji juga bertasbih kepada Allah, yang diajar juga sama, seperti lampu, ya, seperti ini satu dunia itu gelap. Kalau bapak-bapak malam-malam dalam satu kegelapan, kalau dulu saya masih muda-muda, masih anak-anak, suka diajak abah saya jaga sawah. Zaman dulu itu kalau nanam bawang, nanam cabai besar itu, kalau nggak dijaga hilang. Kalau sekarang kan enggak. Bahkan tebu aja dulu dijaga kalau malam. Karena orang dulu dengan beda sekarang. Sekarang udah melimpah rezeki, udah banyak. Ya. Itu nggak hilang. Dicuri orang dulu. Kalau sekarang nggak ada bawang di orang, nggak ada orang beli, nggak orang nyuri, malas. Ngapain curi gitu? Motor aja mahal, lebih mahal ya. Kalau dulu gitu. Sehingga antara yang jaga satu dengan yang lain, kalau mau tanya ada orangnya nggak? Lampu, biar ya. Sana jawab, ya. Paham nggak? Karena ada orangnya. Sana bilang, biar oh ada orangnya. Ya. Begitu juga tasawuf ini. Kalau sama-sama bertasbihnya sambung. Makanya orang yang bertasbih hatinya kepada Allah, seluruh dunia ini bersambung. Cuma ada yang bisa merasakan Anda. Bahkan dengan yang meninggal pun bisa bersambung. Makanya sering saya sampaikan, kalau santum kepingin tahu wali ini makamnya wali atau tidak, gampang. Kalau antum hatinya bertasbih, antum akan merasakan persambungan dengan yang mati. Kalau ini wali atau tidak, ada persambungan. La ya'riful wali ilal wali. Kenapa? Sama-sama tahu walinya tadi. Biar nyala di sana. Tipe itu sentolok itunya, stolpnya biar dia nggak balas. Loh, itu kiai Gus, itu ustaz, itu terkenal wali. Tunggu dulu, gak nyala saya pete-pete saya nggak nyala. Jangan cuma casingnya aja wali, ya, ini bahayanya sih. Nah, ini bapak-bapak yang saya muliakan, ngajinya gak nyeleneh ya. Ya biar tahu, biar ada ustaz yang nyeleneh gitu loh. Tapi jangan diviralkan, nanti masalah. Nanti yang nggak punya lampu tersinggung. Makanya jangan heran, sering dimutuk banyak ustaz, banyak kiai jelaskan tentang tasawuf, tentang wali, dia nggak paham. Dia nggak paham. Ada santri itu tak guyoni. Santri saya itu pernah majedup beliau. Tenggelam di sungai pagi, sore nongol. Tiap hari gitu. Tiap malam. Selama 6 bulan. Istrinya bingung. Gus, gimana ini istri suami saya itu tenggelam pagi, sore nongol. Apa gak mati? Mati enggak. Yang enggak udah biarkan. Nanti capek, nanti berhenti 6 bulan. Tak tanya sama dia. Saya guyon. Ini bagaimana Ustaz? Tidak, saya guyon gitu. Antum pernah tenggelam ke sana. Ini Ustaz kata santri saya. Dia punya warung gak ada isinya. Punya casingnya saja. Zaman akhir seperti itu. Makanya nyari gurunya saja sudah sulit. Karena bapak-bapak yang saya muliakan, saya tidak mengajarkan nanti, wah berarti saya berzikir udah wali. Enggak. Ini jangan paham aja. Jadi wali itu ada persambungan antara zikirnya. Makanya di antara ciri-ciri wali itu, yaitu hatinya bertasbih kepada Allah SWT. Sunan Kalijogo di dalam makalahnya apa? Wali itu gak owa, gak lali. Apa itu? Paham gak ibu-ibu? Gak owa, paham gak? Tidak owa, tidak geser. Tidak geser. Apa yang gak geser? Sandarnya kepada Allah. Harapannya hanya kepada Allah. Ingatnya hanya kepada Allah. Gak lali, tidak lupa. Hatinya selalu mengingat Allah. Cita-citanya, harapannya hanya kepada Allah. Yang tadi saya katakan, inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Biar dia kaya, enggak cinta dengan hartanya. Biar dia miskin, enggak susah dengan kemiskinannya. Makanya wali itu tidak susah dan tidak senang dengan dunia. Itu wali. Kalau bapak-bapak walaupun pekerjaannya tukang becak atau jadi pemulung, dia enggak owah. Walaupun sambil ngambil gerang-gerang gerobak, hatinya tetap mengingat Allah dan tidak ingin yang lain kecuali hanya kepada Allah, itulah wali. Jadi nggak bisa dilihat dari casingnya, nggak bisa dilihat dari stempelnya. Kalau bapak-bapak pernah umroh, ya, di sana di Medina, di Mekah itu
Turun dari bis kalau kita ziarah, ada orang jual HP. Mereknya apa? Mereknya Apple. Gambarnya Apple semuanya. Ternyata mesinnya Cina. Persis ini harganya kok murah saya pikir. Berapa ini? 250 real, 350 real. Katakanlah 1,5 juta. Apple zaman dulu sudah 5 juta di Indonesia. Walaupun nggak pakai pajak, paling tidak 3 juta saya lihat di toko, paling enggak selisihnya nggak banyak. Pemerintah harus itu nggak pakai pajak. Di luar harganya Apple itu kaget saya, cuma 350 real, berapa? Hampir 1,5 juta lah. Setelah saya penasaran, boleh nggak dibuka? Nggak boleh dia bilang. Boleh nggak dibuka dalamnya? Nggak, macam-macam bahasa Arab, kalau nggak paham juga. Jadi para jamaah saya muliakan, jangan orang nggak bisa melihat wali itu dari lahirnya. Makanya di dalam kita, kenapa bisa mencapai seorang wali? Makanya yang pertama, bab pertama tadi, mulai hari ini bapak-bapak coba sandarkan ya, coba lepaskan, jangan ada merasa kaya, merasa hebat, merasa mulia, merasa amal ibadahnya banyak, merasa wiridnya ada cukup, tidak. Sebab para hadirin yang saya muliakan, ya, semua yang kita lakukan kebaikan ini adalah karunia Allah. Kita nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak cukup diingat aja. Tidak cukup dengan dihafal. Yang terpenting dirasakan. Ya. Ini yang terpenting. Rasakan dalam hati ini bahwa kita ini manusia hamba Allah yang rendah, yang asor, yang papa, yang tidak punya apa-apa, yang miskin, ya, yang lemah, seperti sarung. Ngerti sarung nggak? Kalau nggak diangkat, kalau nggak dipakai, tetap ngelumbruk, tetap diam di situ. Sampai kapanpun, sampai rusak tetap diam. Jadikan hati ini seperti baju, seperti sarung. Karena itulah para bapak yang saya muliakan, ya, insya Allah mulai bulan depan, ya, coba kita bawa tasbih, ya. Jadi nanti saya ngaji, bapak-bapak, yang penting hatinya, yang penting otak, telinganya dengar, walaupun nggak dengar banget, ya. Pokoknya yang utama adalah hatinya bertasbih. Kalau hatinya bertasbih, insya Allah walaupun nggak begitu dengar, nggak begitu paham, akan dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sebenarnya dalam al-Qalanya mengatakan, barang siapa yang mengisi, yang memenuhi hatinya dengan bertasbih, dengan mengingat Allah, maka Allah akan penuhi dengan ilmu. Ya, ilmu apa? Ilmu pemahaman, ilmu ma'rifat, ilmu yang menjadikan kita mengerti siapa saya, siapa kita, dan siapa Allah. Aku, kita, saya adalah hamba, Allah adalah Tuhanku. Allah adalah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha memiliki. Aku adalah hambanya yang rendah, yang papa, yang tidak punya apa-apa. Semuanya kebaikan-kebaikan dari Allah. Jadi intinya tasawuf itu adalah pengakuan kerendahan diri kepada Allah. Tidak cukup diucapkan. Saya mengucapkan ini karena saya menyampaikan. Tapi yang terpenting adalah merasakan sendiri. Ini yang penting, ya. Jangan casingnya aja cara. Makanya kalau orang belajar tasawuf dengan pakai kitab, dia cerdas, apal, seperti orang tasawuf. Tapi kalau hatinya nggak bisa dibohongi, Kalau ngomong malah gampang itu. Kalau saya mencerdas, baca kitab tasawuf, walah ini seperti ini bisa. Tapi praktek, ini yang nggak bisa dibohongi. Itu tadi saya katakan, pior nggak nyala. Kok nggak dibalas-balas? Ya di sana memang orangnya nggak punya, repot gitu. Jadi para jamaah yang saya muliakan, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Jangan lupa ya, besok bulan depan bisa membawa tasbih, bisa membawa apa itu? Cetekan. Yang ada yang kecil-kecil itu, yang murah, nah itu yang murah ya. Yang nggak salah itu 5 juta kalau beli sama saya itu. Tapi insya Allah bapak-bapak yang saya muliakan, kenapa saya berani mengaji kitab ini? Sedikit saya kasih tahu. Saya belajar sama guru saya Ki Abdul Musaddad. Ki Abdul Musaddad ini punya guru namanya Mbah Yusuf. Mbah Yusuf punya guru Yasim Asy'ari. Ya, Mbah Yusuf ini PM, polisi militer. Berguru sama Asy'ari, belajar torikonya sama Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno itu makanya ulama Jawa semua bersepakat beliau seorang wali. Karena apa? Karena belajar torikonya dulu sama Yasim Asy'ari.
Ada fotonya kalau di kampung ini ada fotonya. Memang PM polisi militer. Ketika Pak Soekarno dari Indonesia Surabaya, beliau mendampingi. Setelah guru saya Mbak Sedo wafat, beliau belajar sama Ki Hamid Pasuruan. Ki Hamid punya guru namanya Abbas. Ki Abbas Banyuwangi, muridnya Syekh Holil. Ya SMA Syahir juga muridnya Syekh Holil. Jadi sambung dari dua guru ini, sambung dari yang namanya Torikohnya Qadiriyah Naksabandi. Setelah Kiai Hamid Sedo, guru saya berguru sama Mbah Sahid. Mbah Sahid ini torikonya dari Sunan Kalijogo. Jadi namanya Mbah Sahid, beliau punya silsilah turun ke 16 Sunan Kalijogo. Torikonya yaitu dari Sunan Ampel, kalau nggak salah itu Samania kalau salah. Jadi torikonya ada silsilahnya, ada kitabnya. Jadi pada zaman saya melihat setelah Mbah Sahid Sedo, beliau berguru sama Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf ini orangnya samar, hidupnya ditambah kerja sama orang lain, bekerja, yaitu lumpur itu dinaikkan. Beliau torikotnya apa? Satoria. Yang terakhir, beliau berguru sama Mbah siapa itu? Mbah Yahyi. Mbah Yahyi ini torikotnya muridnya Mbah Soleh, abahnya Mbah Soleh, muridnya torikotnya lupa saya itu namanya. Bawa 5 toriko jadi 1. Tapi setelah saya pelajari sekian, dan saya juga dari guru saya, gurunya 5, saya juga mendapatkan ijazah toriko dari Habib Salim Asatiri dari Yaman. Kata Habib Salim Asatiri waktu di Jakarta, dia mengatakan, saya ijazahkan kepadamu torikot Alawiyin, kitab Syalmudin, kitab Minajabidin, kitab ada 50-60 kitab diijazahkan sama saya. Termasuk Rasatul Mawana, Hati Sohair, Sohri, banyak itu waktu. Saya nggak hafal. Terakhir, saya pernah dijazahi, itu namanya kitab Torikot Alawiyin. Dari siapa? Pencetusnya adalah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang nyusul kitab Ratib Haddad. Ada lagi, saya juga dapat ijazah dari Mbah Mat Patu Congol. Torikotnya tadi Daliliyah. Jadi kalau saya ditanya, Gus torikotnya apa? Torikot campur sari. Ya ada 7 atau 8 itu. Intinya saya pelajari toriko cuma 1 sebenarnya. Bagaimana hati ini kita pegang kuat-kuat, kita ingatkan hanya kepada Allah. Ada bertanya ibu-ibu, bagaimana saya ingat cucu saya? Apa nggak boleh ingat cucu? Nggak boleh istri suami? Nggak boleh ingat pekerjaan? Boleh. Ketika ingat cucu, ya Allah jadikanlah cucuku ini menjadi anak kelak, menjadi orang yang soleh. Karena apa? Karena hati yang mengingat Allah itu mudah untuk bertasbih, mudah untuk berdoa. Jadi ketika ingat cucu, jangan teruskan aja, direm. Ingat cucu didoain, ingat suami. Maaf, suaminya udah almarhum, udah sepuh. Ya Allah, suamiku sekarang telah mendahuluiku. Maka jadikanlah suamiku, berilah kenikmatan, tambahkanlah nikmat. Apabila masih ada dosa, ampunilah. Jadi ingat itu jadikan doa. Ketika ingat tetangganya, ya Allah jadikanlah tetanggaku yaitu orang-orang yang soleh. Walaupun dia suka menyakitiku, tapi aku ridho. Sulit ya. Sulit Bu ya. Kalau dimusuh tetangga, wah. Inilah kalau orang hatinya biasa bertasbih, yang sakit hati sama orang, yang benci, yang ria, yang sombong dan sebagainya, lama-lama pelan-pelan akan terhapus dalam hati ini. Sehingga hati menjadi jembar, ya, seperti lapangan, seperti laut, seperti samudra. Jadi apa? Kalau ada masalah, ombak tetap seperti batu karang. Ya. Walaupun di ombak besar, tetap teguh, tetap sabar, tetap ikhlas. Itulah pentingnya kita belajar ilmu thariqah atau ilmu tasawuf. Bapak-bapak yang saya muliakan, demikian lain dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan barokah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد صلاة تنجينا وتقضي لنا حاجة وتطهرنا بها من سنسان اللهم تبارك لنا في الدنيا وفي الآخرة اللهم نسألك عافية وبركة اللهم بارك بالإسلام اللهم بارك بالإسلام اللهم صل اللهم رب ارحم ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما بكم صلاتي ومن ذريتي ربنا تقبل ربنا آتنا في النار وأنا أنزل الفاتحة. Kalau ditutup nggak pakai ya. Matiin dulu.